Mbak Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir melanda sejumlah desa di Kecamatan Bolano, Lampuno. Perang terhadap sampah plastik terus digaungkan berbagai pihak di Sulawesi Tengah. Dinas Pangan memastikan stok beras aman untuk daerah rawan pangan. Banjir masih melanda sejumlah desa di Kecamatan Bolano Lambuno, Kabupaten Parigi Motong. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun ratusan rumah warga terendam serta areal persawahan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bolano Lambuno sejak sepekan terakhir mengakibatkan banjir sejak Selasa malam. Banjir merendam permukiman dan fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan kantor desa. Berdasarkan data dari BPBD Sulawesi Tengah Rabu malam, sebanyak 10 desa yang terdampak banjir di Kecamatan Bolano Lambuno. Lokasi terparah terjadi di Desa Siendeng dan Bolano. Lebih 2.000 warga di 2 desa itu yang terdampak banjir. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang aman karena rumahnya terendam. Namun sebagian memilih bertahan karena tidak punya tempat tinggal lain. Ya, kami minta tolong Pak pemerintah sama pemerintah ini mudah-mudahan ke depannya lagi tidak bisa dikendalikan, tidak macam lagi seperti sekarang. Oh iya, Bisa dikendalikan. Kalau ini air ya paling lama 1 minggu ini, mudah-mudahan kalau bisa juga kering sampai 1 minggu. 1 minggu. Hingga Kamis siang, banjir di sejumlah desa sudah mulai surut. Meski masih ada beberapa titik lokasi yang terendam. Selain berharap cuaca membaik, warga juga meminta bantuan dari pemerintah, terutama sembako. Pemerintah setempat masih mendata. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Memasuki tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Kota Palu mulai meningkat, baik di pasar maupun pusat pertokoan. Seragam sekolah dasar paling banyak diburu pembeli. Salah satu pusat penjualan seragam sekolah yang mulai ramai didatangi warga adalah Pasar Bambaru. Mereka memburu seragam sekolah mulai sekolah dasar, SMP hingga SMA. Namun, paling banyak dicari adalah seragam sekolah dasar. Harga seragam sekolah ini bervariasi. Untuk baju dijual mulai harga 80 hingga 90 ribu rupiah. Sedangkan celana dijual seharga 70 ribu rupiah. Selain baju dan celana, perlengkapan seragam lain yang dibeli adalah dasi dan topi. Pembeli seragam ini tidak hanya warga Palu, tapi ada dari Kabupaten Parigi Motong, Sigi, dan Donggala. Mereka beserta anaknya datang langsung membeli seragam sesuai dengan ukuran. Para pedagang mengaku tingkat permintaan seragam sekolah selama sepekan ini mulai meningkat. Diperkirakan penjualan akan mencapai puncaknya pada bulan Juli nanti. Ya, untuk membeli perlengkapan masuk sekolah ya, untuk ke SMA. Jadi perlu seragam baru. Memang setiap ajaran perlu seragam begini. Iya, setiap kan penaikan kemarin kan SMP jadi naiknya ke SMA, jadi perlu seragam yang memang baru khusus SMA. Baju sekolah anak, rok merah 1, rok pramuka 1, baju putih 1, baju pramuka 1, topi dasi. Sering memang perlu ajaran baru. Iya, ajaran baru itu aja. Dari mana? Mau mendaftar di SDN 1 Talise. Meski tahun ajaran baru masih lama dimulai, namun orang tua sudah mempersiapkan seragam baru untuk anak-anaknya.
Seragam sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok siswa setiap akan memulai pendidikan mulai jenjang SD hingga sekolah menengah atas. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Perang terhadap sampah plastik terus digaungkan oleh pemerintah maupun organisasi peduli lingkungan. Apalagi produksi sampah plastik setiap hari terus meningkat. Kondisi ini tentunya akan mengancam kesehatan manusia dan juga lingkungan. Kampanye melawan sampah plastik kembali diserukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan puluhan perusahaan serta pemerhati lingkungan. Mereka menggelar kegiatan Festival Environmental 2025 di Lapangan Immanuel Palu Rabu malam. Mereka menyerukan pengurangan penggunaan plastik melalui daur ulang dan inovasi material ramah lingkungan. Dalam kegiatan ini, sejumlah peserta dari kalangan pelajar menampilkan kostum berbahan sampah plastik. Sejalan dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, yakni hentikan polusi plastik. Ya, ini kami memamerkan hasil karya anak-anak yang memanfaatkan barang yang sudah tidak digunakan untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat, seperti ini dari ember-ember cat, anak-anak kumpul kemudian diolah menjadi tong sampah. Ada tutup botol yang diolah jadi gantungan kunci, kemudian sisa-sisa kain dijadikan bros, itu kaleng-kaleng susu dijadikan pot. Ya, sekolah SMP Negeri 1 Banawa ini dari botol aqua untuk agar masyarakat menjaga kebersihan. Sebagai wujud nyata perang melawan sampah plastik, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan lokasi penukaran sampah plastik berbagai jenis. Untuk sampah plastik bisa ditukar dengan sembako, bahan bakar minyak, hingga es krim. Penukaran sampah plastik tersebut berlangsung selama 4 hari di Lapangan Immanuel. Program ini harus ditukar, sampah itu harus ditukar dengan itu sebenarnya kan bonus ya untuk untuk memotivasi masyarakat. Tapi intinya adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa sampah itu kalau kita kelola dengan baik bisa bernilai ekonomi. Begitu. Penukaran sampah plastik ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa selain berbahaya, sampah juga memiliki nilai ekonomis. Festival Environmental 2025 juga ditandai dengan pelepasan burung merpati sebagai simbol kebebasan dan peduli lingkungan. Julianus Kay melaporkan dari Palu.